Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku, bapak dan ibu sekalian, senang rasanya bisa bertemu dengan saudara-saudaraku di Bontang ini. Dan semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini sedikit saya ingin berbicara tentang bahagia dengan tauhid. Karena kebahagiaan, kegembiraan itu adalah berasal dari hati, Pak. Karena bahagia itu hakikatnya perbuatan hati manusia. Dan kebahagiaan itu memberikan keindahan dalam kehidupan. Orang yang hatinya tak bahagia, tak indah hidupnya. Orang yang rumah tangganya tidak bahagia, mungkin bagaikan api neraka. Demikian pula ya akhwan Islam, kalau Bapak bekerja di tempat yang Bapak tidak berbahagia di tempat tersebut, Bapak tak akan betah dan segera ingin meninggalkannya. Kebahagiaan berasal daripada kegembiraan hati dan rasa suka terhadap sesuatu tersebut. Di mana kebahagiaan itu biasanya menimbulkan apa Pak? Menimbulkan ketenangan dan insyirahus sadr, kelapangan dada. Orang yang sedang bahagia hatinya Pak, dia akan hatinya itu merasa gembira, merasa senang, dadanya akan lapang. Berbeda dengan orang yang tidak bahagia, mikirin hutang, mikirin pekerjaan yang menumpuk, belum lagi urusan rumah tangga yang tak pernah selesai. Saya yakin hatinya akan sempit, Pak. Hatinya akan sempit sekali. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak akan mendapatkan ketentraman di dalam kehidupan. Kalau orang, Pak, yang lagi banyak pikiran, dia tidak bahagia, biasanya akan cepat emosi. Biasanya akan cepat mengeluh. Biasanya akan terkadang mudah untuk dengki kepada manusia, mudah bersuudzon, berburuk sangka kepada manusia. Sehingga pada waktu itu ya akhwal Islam azakumullah, keburukan-keburukan itu akan bertengger di hatinya di saat dia tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut. Makanya manusia akan berlomba-lomba mencari kebahagiaan. Semua manusia ingin bahagia. Namun terkadang pandangan manusia terhadap sumber kebahagiaan itu berbeda-beda ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Tentu Pak, perbedaan sumber kebahagiaan itu sesuai dengan pertama Pak, pandangan pikiran. Yang kedua, sesuatu yang ia sukai dan cintai. Ketika ia mendapatkan dan meraih apa yang ia sukai dan cintai, ia bahagia. Ketika ia berpikiran bahwasannya dunia itu segala-galanya, ketika ia mendapatkan dunia, ia bahagia. Sehingga ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum, kalau kita meminta pendapat antum semuanya atau setiap orang tentang apa sih sebab kebahagiaan itu, saya yakin
setiap orang akan berpendapat dengan pikirannya sendiri sesuai dengan seleranya masing-masing dan sesuai dengan apa yang menurut pendapatnya itu adalah merupakan sumber kebahagiaan dirinya. Maka tentunya Bapak sekalian, kita ingin tahu apa sih sebetulnya kebahagiaan yang hakiki. Saya dan bapak-bapak serta ibu-ibu semua, saya yakin semua sepakat ya bahwa kebahagiaan dunia itu sementara, ya nggak Pak? Siapa yang mengatakan bahwa dunia itu kebahagiaannya kekal, Pak? Saya yakin orang yang berakal semua akan berkata dunia itu kebahagiaannya sementara. Hanya sebatas ketika kita hidup di dunia. Bahkan orang yang hidup di dunia saja terkadang kebahagiaannya tidak selamanya. Ada masa-masa ia bahagia, ada masa-masa ia bersedih hati, ada masa-masa ia susah, ada masa-masa ia mudah. Karena demikian Allah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami silih bergantikan di antara manusia. Kata Ibnu Abbas maksudnya, terkadang kami jadikan hari ini menangis, besok ia tertawa. Terkadang hari ini dia senang, besok ia sedih. Itulah memang kehidupan manusia, tak akan pernah selama-lamanya di atas satu keadaan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Gembira seringkali orang menganggap itu adalah sumber kebahagiaan. Padahal dalam Al-Quran, Pak, Allah terkadang mencela gembira, tapi terkadang Allah pun memuji gembira. Ketika Allah menceritakan tentang si Qarun, Allah berfirman apa? La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu gembira, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang gembira. Kenapa? Ini ayat tentang si Qarun yang bergembira dengan kesenangan dan kenikmatan dunia. Si Qarun menganggap bahwa kekayaan itu segala-galanya, sehingga ia menjadi sombong, dia congkak di hadapan manusia. Ia gembira. Akan tetapi dalam ayat yang lain Allah memuji gembira dan memerintahkan kita gembira. Allah berfirman, fabima rahmat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, dalam surat Hud, ya. Katakan, dengan rahmat Allah dan karunia-Nya hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dalam kehidupan dunia. Di sini Allah mengatakan hendaklah mereka bergembira dengan karunia dan rahmat Allah berupa hidayah, berupa takwa, berupa ilmu, berupa beramal saleh. Lalu Allah mengatakan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dalam kehidupan dunia ini. Makanya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, seorang mukmin akan berbeda kegembiraannya dengan orang yang tidak mukmin. Orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, Pak, gembiranya adalah ketika ia bisa menaati Rabb-Nya. Gembiranya ketika ia bisa beramal saleh. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, gembiranya hanya sebatas dengan kehidupan dunia. Ketika ia bisa mendapatkan uang yang banyak, gembira. Ketika ia bisa mendapatkan kerjaan yang layak, gembira. Ketika ia mendapatkan berbagai macam kesenangan dunia, dia gembira dan melihat, dia menganggap itulah kebahagiaan dunia, kebahagiaan dia. Sementara Rasulullah SAW bersabda, man sarratu hasanatuhu wa asa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min, rawahu Ahmad. Barang siapa yang merasa gembira dengan amalan solehnya dan merasa susah, sedih dengan amalan keburukannya, maka kata Rasulullah dia seorang mukmin. Dia seorang mukmin. Berarti mukmin itu siapa? Kata Rasulullah SAW. Apa tandanya?
Tandanya kata Rasulullah, ketika ia bisa beramal saleh, dia bisa sholat tahajud, dia bisa sholat sunnah, dia bisa sedekah, dia bisa puasa, dia gembira, alhamdulillah. Tapi ketika ia berbuat dosa, dia sedih, dia khawatir akan dosa-dosanya akan menjerumuskan dia kepada adabnya. Kata Rasulullah, dialah mukmin. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kebahagiaan ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum, yang hakiki tentu adalah kebahagiaan yang kekal. Karena kebahagiaan yang sementara itu bukan kebahagiaan yang hakiki, Bapak sekalian. Maka siapa yang memandang bahwasanya kebahagiaan itu yang sifatnya sementara, dan dia memandang bahwa kebahagiaan yang kekal itu bukan kebahagiaan, ini orang terbalik akal pikirannya, Pak. Terbaliknya, Pak, sangat terbalik. Siapa yang lebih mendahulukan kebahagiaan yang sifatnya sementara dan ia meninggalkan kebahagiaan abadi selama-lamanya, sarmadan abadal abidin, saya katakan ini orang yang kurang akal. Iya tidak, Pak? Iya. Orang yang berakal dan berpikir, dia ingin bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang selama-lamanya. Kalau dia misalnya bisa mendapatkan sesuatu yang bahagianya sementara, tapi ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaan untuk selamanya, ini sungguh merugi, Bapak sekalian. Akhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Tahukah Bapak, kebahagiaan sementara itu kebahagiaan apa? Saya katakan dan semua kita tahu, kebahagiaan itu kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia, Pak. Bapak tahu apa yang dimaksud dengan kebahagiaan abadi? Apalagi kalau bukan surga. Surga itu abadi. Surga itu tak pernah sedih. Bapak tidak akan pernah sedih dalam surga. Ketika Allah mensifati penduduk surga apa? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak merasa takut, tidak pula bersedih hati. Orang penduduk surga itu, Pak, nggak pernah bersedih, nggak pernah gelisah, nggak pernah galau, nggak pernah. Mereka selalu dalam kebahagiaan, kenikmatan demi kenikmatan yang luar biasa. Sedangkan kebahagiaan dunia seringkali diwarnai dengan apa, Pak? Bapak bahagia dengan harta Bapak, baik. Apakah Bapak kira dengan Bapak bahagia dengan harta Bapak tersebut, Bapak tidak diwarnai dengan ketakutan kehilangan harta? Saya yakin orang yang bahagia dengan hartanya, dia akan diwarnai dengan ketakutan kehilangan harta. Wah, Masya Allah, Bapak sekarang jadi seorang direktur. Bahagiakah Bapak dengan pekerjaan Bapak? Oh, tentu. Tapi apakah Bapak bahagia dengan kedudukan Bapak direktur itu tidak disertai atau tidak diwarnai dengan rasa kekhawatiran untuk kehilangan pekerjaan? Iya Allah, saya yakin. Belum lagi pekerjaan yang menumpuk yang bikin Bapak keningnya itu mengkerut. Belum lagi tumpuk PR dan pekerjaan yang harus Bapak hadapi, bikin Bapak terkadang hatinya banyak kegelisahan dan banyak pikiran. Ternyata kebahagiaan dunia itu nggak murni, Pak. Kebahagiaan dunia itu selalu diwarnai dengan kesulitan. Kebahagiaan dunia itu selalu diwarnai dengan kesedihan. Kebahagiaan dunia itu terkadang diwarnai dengan kegundah-gulaan, gulanaan, Itulah ya akhwal Islam, kebahagiaan dunia. Sekarang saya mau tanya nih, Bapak dan Ibu, mana yang lebih Bapak pilih? Bahagia di dunia apa di akhirat? Iya, kalau saya pilihnya bahagia dunia dan akhirat. Kalau Bapak mengatakan, oh saya memilih bahagia akhirat, berarti dunia enggak. Jangan, Pak.
Saya memilih dunia dua-duanya. Naam. Ya, dalam riwayat Al-Hakim ada seorang laki-laki sakit dalam semasa hidupnya sampai kemudian Nabi SAW menjenguk orang tersebut, Pak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, la'allaka sa'altallaha syai'an, barangkali kamu meminta kepada Allah sesuatu. Kata orang ini, betul ya Rasulullah, apa permintaanmu? Aku meminta ya Allah, semua adab yang engkau hendak timpakan di akhirat untukku, tolonglah percepat untukku di akhirat, di dunia ini. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, innaka lan tutiqa dzalik. Subhanallah, kamu tidak akan mampu itu. Ala taqul, kenapa kamu tidak mengucapkan begini? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya orang itu pun mengucapkan doa itu, tak lama kemudian ia sembuh. Ya akhal Islam, di dunia kita tidak akan bahagia kecuali dengan mengharapkan akhirat. Di dunia tidak akan pernah kita bahagia kecuali kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengenal Allah, saya jamin tidak akan bahagia. Dan orang yang tidak menginginkan kehidupan akhirat, saya katakan tak mungkin dia dapat bahagia. Walaupun bahagia, tapi semu kebahagiaan itu. Makanya ya akhwat Islam, orang yang mengenal Allah, mengenal kehidupan akhirat dan mengharapkannya, dia akan menjadi orang yang paling tentram hatinya, yang paling bahagia hidupnya, walaupun kekurangan harta. Walaupun tidak diberikan oleh Allah kekayaan, walaupun tidak diberikan oleh Allah kedudukan. Sahih ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita hidup di dunia, Pak, memang tidak diciptakan oleh Allah untuk selama-lamanya. Kira-kira umur kita berapa tahun ya, Pak ya? Ini Bapak yang udah tua berapa umurnya, Pak? 60 tahun ada? 70 tahun? Masya Allah. Semoga Allah memanjangkan umur Bapak dan memperbanyak amalan solehnya, Pak ya. Karena kata Rasulullah, sebaik-baiknya kamu yang paling panjang umurnya dan yang paling banyak amalan solehnya. Kalau umur kita 70 tahun misalnya, ya, umur kita 70 tahun. 70 tahun di mata Allah tuh kecil, sedikit. Kan Allah mengatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung. Satu hari Allah, satu harinya kita, satu harinya Allah, 1000 tahunnya kita. Berarti 24 jamnya Allah, 1000 tahunnya Allah. 1000 tahunnya kita, maaf ya. Berarti kalau kita umurnya 70 tahun, berapa jamnya di sisi Allah? Nggak sampai 2 jam, paling 1,5 jam. Kalau begitu cepatnya hidup kita, Pak. Sangat cepat ya akhwat Islam, azakumullah. Subhanallah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Allah menciptakan manusia bukan untuk kekal di dunia. Allah menjadikan dunia bukan tempat kekekalan. Makanya Allah tidak pernah ridha untuk hamba-hambanya kesenangan itu untuk orang yang beriman hanya di dunia. Tak ridha. Karena Allah tahu kesenangan dunia tak murni. Allah tidak ridha, Pak. Iya. Kalau surganya kaum mukminin itu dunia, tidak pernah ridha Allah. Allah ingin berikan kepada kaum mukminin yang lebih baik dari itu. Kalau orang kafir, surganya di mana? Dunia. Kan kata Rasulullah apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dan riwayat Tirmidzi ya, dunia itu penjara orang yang beriman dan surga untuk orang kafir. Kenapa, Pak?
Dunia itu disebut penjara oleh Rasulullah SAW bagi orang yang beriman. Iya, Pak. Gimana nggak penjara? Ya, Allah berikan kepada kita batasan-batasan. Mau lihat perempuan cantik, astagfirullahaladzim, dosa. Mau makan riba, dosa. Mau bikin korupsi, dosa. Mau melakukan zina, padahal enak, dosa. Mau berdua-duaan dengan perempuan, dosa. Mungkin kalau orang yang nggak beriman akan berkata, ini kenapa sih dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit haram, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kayaknya nggak bebas banget sih hidup di dunia. Kita katakan memang begitu. Dunia bagi seorang mukmin itu penjara. Kenapa? Karena seorang mukmin harus memenjarakan hawa nafsunya. Seorang mukmin harus memenjarakan syahwatnya untuk kebahagiaan dia di dunia dan akhiratnya, ya akhwat Islam. Iya. Sedangkan orang kafir bagi mereka surga, karena di dunia bagi orang kafir tidak ada batasan. Ya, mereka bersenang-senang bagaikan binatang ternak. Mereka mengikuti syahwat dan hawa nafsunya sesuai dengan keinginan mereka. Tapi Pak, kira-kira mereka bahagia nggak sih Pak seperti itu? Tanyakan kepada mereka yang selalu berhura-hura, tanyakan kepada mereka yang selalu jatuh kepada maksiat demi mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Tanyakan kepada mereka, apakah kira-kira kalian bahagia? Mereka tidak mendapatkannya Pak. Bahkan hatinya mereka gersang. Hati nurani mereka, fitrah mereka berontak Pak. Karena manusia itu difitrahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengenal Allah. Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Untuk apa? Mempertuhankan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika manusia lepas dari fitrahnya, ia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki, ya akhal Islam azakumullah ya. Makanya ya akhal Islam azakumullah ya, sumber kebahagiaan yang paling besar adalah mengenal Allah, mentauhidkan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sumber tauhid, sumber kebahagiaan yang paling besar. Baik, Bapak, pernahkah Bapak merasa senang bahagia ketika Bapak berdiri sholat bermunajat kepada Allah? Pernah tidak Bapak menangis ketika berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran? Pernah enggak Bapak merasakan ketika Bapak sedekah, Bapak beramal soleh, kok rasanya nikmat sekali di hidup ini? Itulah Pak, fitrah. Ya. Ketika Bapak sholat tahajud, kemudian Bapak mengingat dosa-dosa, kemudian Bapak berlinang air mata. Orang yang seperti ini pasti dia mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Tak mungkin ditukar dengan kebahagiaan dunia, ya akhi Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya ya akhi azakumullah wa iyyakum, kenapa para nabi dan rasul dakwahnya semuanya kepada tauhidullah jalla wa ala? Semua nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kecuali Allah, maka ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi wasallam ketika berdakwah apa? Ya qaumi ibudullah, hai kaumku beribadahlah kalian kepada Allah. Nabi Hud pun berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku beribadahlah kepada Allah. Semua nabi dan rasul. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, madza ya'muru hadzal nabi? Ya, apa sih yang diperintahkan oleh nabi itu? Apa kata Abu Sufyan? Yaqul u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nabi itu berkata, beribadahlah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Kenapa Pak?
Karena ibadah kepada Allah sumber kebahagiaan, Pak. Orang yang beribadah kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia kebahagiaan yang tak akan pernah ia dapatkan ketika ia bahagia dengan dunia. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ya, dalam kitab Fawaidul Fawaid, ya, faman daqa kulla ni'amin min ni'amid dunya, siapa orang yang sudah merasakan berbagai macam kesenangan dunia dan kenikmatannya, tapi dia tidak pernah merasakan ya nikmatnya mencintai Allah, dia belum merasakan apa-apa. Karena nikmatnya mencintai Allah itu melebihi daripada segala-galanya, Pak. Ya, nikmatnya ibadah itu melebihi segala-galanya, Pak. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Makanya akhi, azakumullah, orang yang mengenal Allah akan memberikan kepada dia apa? Kekuatan, Pak. Di saat musibah yang menerpa hidupnya, orang ini pun langsung ia berkata, ya sudahlah, itu semua sudah takdir Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Sehingga akhirnya Pak, dengan musibah-musibah itu si mukmin itu sabar aja, udahlah, saya pasrah, saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah kan musibah, kata Rasulullah SAW, itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Akhirnya apa Pak? Sabar, tenteram, ya, gak galau, gak. Ketika si mukmin sakit, mudah-mudahan ya Allah sakit saya ini menggugurkan dosa-dosa saya. Saya banyak dosa, alhamdulillah dikasih sakit. Akhirnya apa Pak? Enjoy. Ya, walaupun ditimpa sakit, justru ia berharap mudah-mudahan sakit itu menggugurkan dosa-dosa dia, Pak. Ketika dia sedih, ketika dia lelah, ketika dia capek, makanya Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, alasta tahzan, alasta tansab. Hai Abu Bakar, bukankah kamu pernah bersedih? Bukankah kamu pernah letih? Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW, min musibatin tusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hazanin. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin berupa kelelahan, keletihan, kesedihan, kecuali Allah gugurkan dengannya dosa dia. Masya Allah, dia beriman kepada Allah, makanya dia sabar, alhamdulillah. Dia tidak berkeluh kesah, tidak. Ditimpa kesusahan rezeki, alhamdulillah. Mudah-mudahan kesusahan rezeki ini sebagai pertanda kebaikan buat saya. Ya, dia ingat sebuah asar bahwasanya Allah apabila seorang hamba diberikan kenikmatan ternyata malah menyeretnya ke neraka, maka Allah akan berfirman kepada malaikatnya, hai malaikat, sempitkan rezeki si fulan, karena kalau aku luaskan rezekinya, aku akan masukkan ia ke dalam api neraka. Ya Allah, ya saya sudah berusaha sana sini tapi kok rezeki saya seret terus. Ya Allah, saya ridho dengan keputusanmu, berikan saya qanaah ya Allah. Ya, sehingga akhirnya dia merasa tenang Pak dengan ujian yang menimpa dirinya. Sabar, kenapa? Karena dia mengenal Allah, karena dia yakin ada Allah, karena ia yakin Allah tak akan mungkin meninggalkan dirinya. Tak mungkin, ya akhwat Islam, azakumullah. Dia tidak pernah takut kehabisan rezekinya. Kenapa? Karena dia beriman bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, yang memberikan rezeki, yang memberikan yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh, ya Islam. Sehingga hidupnya tenang, tentram, bahagia, masya Allah. Iya. Dia tawakal kepada Allah ketika berusaha. Yang penting saya sudah berusaha. Adapun hasil udahlah, itu semua adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia tawakal itu Pak, dia menjadi tegar dalam hidupnya, Pak. Masya Allah, ya akhwat Islam, azakumullah. Itulah ya pengaruh yang dahsyat bagi seorang mukmin ketika ia mengenal Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Makanya Rasulullah SAW kan merasa kagum dengan kehidupan seorang mukmin, Pak.
Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Mengagumkan kehidupan seorang mukmin itu, kata Rasulullah. Dan urusannya baik semuanya. In asabatu sarra syakar, fakana khairan lah. Apabila ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Dan itu menjadi kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Dan apabila ia ditimpa kesusahan, kesulitan, dia bersabar. Fakana khairan lah. Dan itu pun menjadi kebaikan buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak akan terjadi kecuali kepada seorang mukmin. Masya Allah. Ikhwata Islam azakumullah. Makanya bagaimana seorang mukmin tidak akan bahagia kalau ia menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, karena Allah tidak akan mungkin meninggalkan dirinya. Bapak pernah mencintai sesuatu, Pak? Mencintai uang, duit misalnya, mencintai kedudukan misalnya, mencintai perempuan misalnya. Itu sih fitrah sih Pak, fitrah. Tapi kalau Bapak terlalu mencintai itu semua Pak, itu jadi malapetaka untuk hati kita loh Pak. Orang yang sangat cinta sesuatu, ia akan diadab hatinya dengan sesuatu itu. Orang yang sangat cinta wanita, ketika jauh rindu, ketika dekat tak ingin berpisah. Sehingga akhirnya hatinya selalu diadab dengan perasaannya tersebut. Dia takut ditinggalkan, dia takut perempuannya itu diambil orang dan yang lainnya. Orang yang sangat cinta kedudukan tersiksa dengan cintanya tersebut. Untuk mendapatkan kedudukan, berapa banyak uang yang harus dia keluarkan. Ketika dia sudah mendapatkan kedudukan, dia khawatir kedudukan itu lepas dari dirinya. Akhirnya dia pun tersiksa dengan kecinta tersebut. Pasti, Sedangkan orang yang mencintai Allah, Allah tak akan pernah menyia-nyiakan dirinya. Orang yang mencintai Allah, Allah jadikan dia cinta kepada kebaikan. Orang yang mencintai Allah, Allah akan bukakan kepada dia berbagai macam kemudahan. Orang yang mencintai Allah, Allah akan berikan kepada dia berbagai macam kenikmatan yang tak pernah dirasakan oleh siapapun yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, Pak. Makanya Pak, cinta Allah itu melebihi daripada cinta segala-galanya, Pak. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya salah kalau ternyata kita jadikan cinta kita kepada kedudukan seakan-akan segala-galanya. Salah Pak kalau kita jadikan cinta wanita itu segala-galanya, Pak. Salah besar kalau kita jadikan cinta harta itu segala-galanya. Abadan, salah Pak. Yang kita jadikan itu adalah cinta Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Pak mengatakan apa? Asyaratun la tanfa. Ada 10 perkara yang tidak bermanfaat. Di antaranya apa? Mahabbatun la tataqayyad bi ridallah. Cinta yang tidak diikat dengan keriduan Allah. Kalau Bapak mencintai seseorang bukan karena Allah, nggak ada manfaatnya. Bapak cinta kepada dia kenapa? Oh, karena dia orang kaya. Wah, cintanya karena kekayaan. Diberikan pahala? Tidak. Diberikan dosa? Juga tidak. Akan tetapi akal Islam itu semua tidak ada manfaatnya. Dan itu pun tidak akan memberikan kebahagiaan lama. Sebentar Pak, sebentar. Tapi orang yang mencintai Allah, lihat Pak Orang yang mencintai Allah itu akan terlihat Pak. Ketika mendengar adzan hayya 'alas shalah, hatinya langsung ya Allah, saya ingin segera bermunajat kepadanya. Langsung Bapak pergi wudhu, pergi ke masjid. Masya Allah, Bapak pergi dengan gembira dan senang sekali. Kenapa? Karena di dada Bapak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, setelah Isya insya Allah kita akan lanjutkan kembali yaitu tentang bahagia dengan tauhid. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan Bapak sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Jadi ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Tak mungkin kita bahagia secara hakiki dengan kebahagiaan yang murni kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, musibah itu jadi bahagia, Pak. Orang yang ditimpa musibah sebagaimana saya sebutkan tadi ya, dia kan mengharapkan ridho Allah, pahala Allah. Jadi akhirnya malah enjoy gitu, Pak. Salafus saleh terdahulu ada yang ketika sakit tidak berobat. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak berobat? Kata dia, karena saya berharap mudah-mudahan dosa saya lebih banyak diampuni oleh Allah. Jadi akhirnya dia malah menikmati sakit itu. Jadi sakit jadi bahagia. Ya. Diberikan kesenangan. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan bahagia. Bahagia tidak, Pak? Ya bahagia sih, tapi juga khawatir. Khawatirnya gimana, Pak? Ini duit, ini kesenangan bakalan ditanya sama Allah. Kan Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh benar-benar kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Sepeser sekalipun kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sendal yang kita beli, setiap sepatu yang kita beli, setiap pakaian yang kita beli, setiap barang yang kita beli akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepikiran, Pak. Nanti jawaban saya di hadapan Allah gimana ketika Allah mempertanyakan setiap harta benda ini? Akhirnya apa, Pak? Dia berpikir, wah kalau gitu saya khawatir ini kesenangan-kesenangan ini memasukkan saya ke neraka ini. Akhirnya apa? Dia gunakan kesenangan itu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Iya. HP-nya buat apa? Buat menaati Allah. Bukan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beli sesuatu yang sifatnya mau beli juga mikir dia. Saya mau beli barang antik. Kira-kira jawaban saya di hadapan Allah ketika Allah nanya ini itu barang antik buat apa? Mikir dia. Wah, adalah takut ah. Sebetulnya, Pak, hal seperti itulah yang justru sumber kebahagiaan seorang hamba ya Islam azakumullah ya. Sehingga kenikmatan-kenikmatan yang ia dapatkan itu ternyata ia maksimalkan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tauhid. Dia tahu bahwa Allah Rabb-nya sangat keras siksanya. Dan pengetahuan itulah yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut itulah yang menyebabkan ia takut untuk jatuh kepada maksiat-maksiat. Makanya orang yang mentauhidkan Allah, Pak, iya, dia bahagia dengan rasa takut itu. Karena kan ada orang yang takut tapi tidak bahagia. Contoh misalnya, ada orang takut kehilangan kedudukan, nggak bahagia. Ada orang yang takut kehilangan harta, nggak bahagia. Ada orang yang takut, ya, ditinggalkan sang kekasih, nggak bahagia. Tapi kalau dia takut untuk memaksiati Allah, bahagia. Kalau dia takut tidak mendapatkan surga, bahagia. Kenapa? Karena rasa takut itu yang akan memicu dia dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Makanya ya akhul Islam azakumullah ya. Tauhidullah yang hakikatnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah.
di mana ia mencintai Allah melebihi segala-galanya. Ia tawakal hanya kepada Allah, tidak tawakal kepada selain Allah. Dia pun cinta dan bencinya karena Allah. Dia pun juga berharapannya dia gantungkan kepada Allah. Dia pun juga yakin bahwasanya Allah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada dirinya. Dia pun tahu bahwasanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah senantiasa mengawasi dirinya. Sehingga akhirnya Pak, itu semua yang memberikan kepada dia kekuatan dalam hidupnya, ya akhwat Islam azakumullah ya. Makanya Bapak sekalian, siapa yang ingin mentauhidkan Allah, kenalilah Allah. Kenali namanya, kenali sifat-sifatnya. Kalau kita ingin tak bahagia, tauhidkan Allah. Dan siapa yang ingin mentauhidkan Allah, kenali Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenali Allah itu sumber kebahagiaan bagi seorang hamba, Bapak sekalian. Ikhwatul Islam azakumullah ya. Pernahkah Bapak mempelajari nama-nama Allah? Coba deh Bapak renungkan tentang nama Allah Ar-Rahman, yang selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih Ar-Rahman? Apa sih Ar-Rahim? Artinya yang maha luas rahmatnya. Apa itu rahmat? Kata Ibnu Qayyim, rahmat itu artinya keinginan Allah untuk memberikan kepada hambanya manfaat dan menolak darinya mudarat. Maka Allah merahmati hamba dengan cara Allah memberikan hidayah. Allah merahmati hamba terkadang dengan cara apa? Diberikan kesusahan dalam hidupnya. Ya, Nabi Ayub dirahmati Allah, Pak. Tapi Nabi Ayub dikasih oleh Allah sakit 16 tahun. Sakitnya itu mengerikan, Pak, sampai keluar ulat dari badannya. Bau. Gak ada orang yang sabar kecuali istrinya. 16 tahun lah lamanya. Berarti Allah tidak sayang. Tapi sayangnya dengan cara memberikan penyakit. Ya. Nabi Yusuf disayang sama Allah, tapi sayangnya dengan cara dipenjara di bawah tanah. Terkadang kasih sayang Allah itu nggak harus dengan kesenangan, Pak. Tapi kasih sayang itu hakikatnya bagaimana si fulan ini dijauhkan dari maksiat. Walaupun dengan cara menyusahkannya. Ya, Bapak dikasih kesusahan rezeki. Gara-gara Bapak miskin, Bapak nggak bisa beli HP. Ya, coba Bapak kalau bisa beli HP, Bapak habis waktunya buat WhatsAppan, buat Facebookan, buat apa. Ya. Tapi gara-gara nggak punya duit, alhamdulillah selamat Pak, waktunya manfaat. Apa nggak dijadikan kaya, miskin, alhamdulillah Pak. Kenapa? Karena Bapak diselamatkan dari rasa sombong, rasa ujub. Coba orang kaya itu terkadang bangga dengan hartanya, ya. Terkadang sombong dengan dengan banyaknya kenikmatan. Bahkan orang kaya terkadang tak selamat dari yang namanya syahwat. Kenapa? Semua fasilitas dia punya. Apa yang dia nggak punya? Semua bisa dibeli. Akhirnya seringkali jatuh kepada syahwat. Tapi ketika nggak punya duit, nggak bisa ngikutin syahwat. Alhamdulillah dikekang sama Allah. Kan nikmat, bahagia, Pak. Alhamdulillah. Kalau mikirnya akhirat, kalau mikirnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mikirnya dunia, susah banget. Abadan susah. Ya. Kenapa sih Allah berikan saya kepada saya ini kesusahan terus? Kenapa sih teman saya diberikan kekayaan, saya kok dikasihnya kesusahan? Akhirnya Bapak, akhirnya dia suudzon sama Allah. Kalau sudah suudzon sama Allah, Bapak marah-marah sama Allah. Akhirnya apa dia? Dia jauh dari Allah. Bahkan dia mengancam Allah. Ya Allah, kalau 3 hari ini doa saya nggak dikabulin, saya nggak mau sholat. Waduh. Ada orang kayak gitu? Ada, Pak. Akhirnya karena itulah dia semakin jauh dari Allah. Sebabnya apa? Karena yang diharapkan dunia. Karena dia melihat kebahagiaan itu hanya dunia. Sehingga ketika ia tidak mendapatkan dunia, seakan-akan Allah tidak menyayangi dia. Makanya Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
Wa amma idza mabtalah faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia, apabila Allah uji ia dengan kesenangan, lalu Allah berikan berbagai macam kenikmatan, si manusia ini berkata, Allah memuliakanku. Adapun apabila Allah uji ia dengan kemiskinan, Allah sempitkan rezekinya, ia berkata, Allah menghina diriku. Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Bukan itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah Pak ketemu sama orang yang murtad dari agama Islam, Pak. Saya ngobrol sama dia, rupanya di antara sebab dia murtad itu pengalaman dia kepada Allah. Kenapa? Dulu saya waktu muslim, saya minta nggak pernah dikasih sama Allah. Tapi setelah saya keluar dari Islam, saya mengenal Tuhan saya Yesus, setiap saya minta selalu dikabulkan. Sehingga saya merasa kurang percaya sama Allah. Tuh kan Pak. Kenapa? Jawabannya karena orientasinya dunia. Dia menganggap seakan dunia segalanya. La haula wala quwata illa billah. Tapi kok bisa ya Pak ya? Ada orang yang berdoa kepada selain Allah kok dikabulin gitu loh Pak. Iya. Pas minta sama Allah nggak dikabulin. Inilah Pak titik musibah. Iya. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitallaha a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya." Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia, wa huwa muqimun ala ma'siyati, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, fa innama huwa istidraj. Itu sudah istidraj, diulur biar tambah sesat tuh Pak. Iya. Tambah maksiat, tambah senang, tambah maksiat, tambah senang. Itu artinya Allah tidak mencintai dia. Itu artinya Allah tidak menyukai orang ini. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am apa? Ya, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ketika mereka telah melupakan peringatan, maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Sehingga ketika mereka berasa gembira dengan kesenangan itu, sekonyong-konyong adab kami menimpa dia. Lalu dia pun berputus asa. Lihat Pak, ketika dia meninggalkan peringatan, malah dibuka apa? Pintu kesenangan. Masya Allah. Makanya Pak, orang yang orientasinya dunia itu gak bakalan bahagia selamanya. Bahagianya ketika hanya dia mendapatkan dunia. Ketika ia tidak mendapatkan dunia, stres. Makanya orang yang orientasinya dunia Pak, cepat putus asa Pak, cepat putus asa. Wallah, cepat putus asa. Ketika dia tidak mendapatkan dunianya, putus asa. Bahkan banyak yang bunuh diri Pak, gara-gara dia tidak mendapatkan dunia. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa ya. Makanya ya akhi azakumullah wa yakum, tauhidullah menjadikan seorang hamba yang pertama apa? Dia selalu bergantung kepada Allah. Karena dia tahu Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Karena ia tahu Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Karena ia yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki. Karena ia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memberikan segala sesuatu kepada manusia. Tapi kalau keyakinan ini lemah, abadan. Iya. Kalau keyakinan Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kepada ya kesenangan dan yang lainnya, saya yakin Pak, nih hamba akan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia bergantung kepada selain Allah, disitulah Allah berikan kepada dia terkadang berbagai macam musibah, kesengsaraan, atau diberikan kesenangan yang berakhir dengan kesedihan selama-lamanya. Sallallahu salamata wal afiyah, ikhwata Islam azakumullah. Makanya Pak, orang yang paling bahagia di dunia siapa?
para nabi. Kenapa? Karena mereka orang yang paling mentauhidkan Allah. Ya. Mereka senantiasa ya kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah, sehingga akhirnya para nabi itu diberikan oleh Allah kebahagiaan yang luar biasa. Rasulullah SAW. Makanya Allah berfirman apa Pak? Dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Apa artinya alam nashrah? Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Allah mengatakan, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bapak tahu tidak Pak? Rasulullah itu orang yang paling lapang dadanya. Kenapa sih Allah mengatakan kepada Rasulullah, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Jawabnya Pak, karena lapang dada itu kenikmatan yang amat besar. Orang yang lapang dada sabar. Orang yang lapang dada pemaaf. Orang yang lapang dada tak akan pernah dengki kepada setiap manusia, kepada orang lain. Orang yang lapang dada akan qanaah dengan pemberian yang Allah berikan kepada dia. Orang yang lapang dada yang hafal Islam menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lapang dada, Pak. Itu bahagia namanya. Iya. Makanya ya hafal Islam azakumullah wa iyyakum. Rasulullah SAW dengan antum, dengan kita mungkin kayaan kita Pak. Rasulullah pernah nggak makan 3 hari? Iya. Bukan berarti saya katakan Rasulullah miskin, enggak. Rasulullah bukan miskin. Buktinya Rasulullah istrinya 9 lebih. Iya. Orang miskin nggak mungkin istrinya 9 Pak. Tapi kalau dalam kehidupannya beliau sederhana. Kenapa? Karena subhanallah itulah jiwa tauhid yang sudah menghunjam di dada Rasulullah SAW. Orang yang betul-betul mencintai Allah dan mencintai akhirat Pak, dia tidak akan terlalu bahagia dengan dunia. Kenapa? Karena dia tahu pertama dunia itu gak bakal lama. Yang kedua dunia itu halalnya hisab, haramnya adab. Sehingga buat apa dia bahagia? Bapak tahu tidak sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iya. Pernah di zaman Umar kedatangan orang-orang dari kota Homs. Kemudian Umar berkata, coba tuliskan kepadaku asma'a fuqara'ikum, nama-nama fakir miskin di antara kalian. Ditulis, yang pertama ditulis siapa? Sa'id bin Amir. Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir ini? Orang yang pertama disebut orang fakir miskin di Homs, Sa'id bin Amir. Kata Sa'id, siapa Sa'id ini? Kata Umar, ya, siapa Sa'id bin Amir? Amiruna, gubernur kami. Hah? Umar bengong. Amirukum fakir? Gubernur kalian fakir? Ya. Insya Allah mana ada di zaman sekarang gubernur fakir, Pak? Amirukum fakir? Iya. Maka Umar pun menangis. Dikirim oleh Umar 100.000 dinar. Ketika sampai ke Sa'id bin dinar itu dibuka oleh Sa'id. Apa kata Sa'id? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum? Ya. Sa'id melihat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya berkata, ayu musibatun tusibuka ya Sa'id. Musibah apa yang menimpa kamu ya Sa'id? Kata Sa'id, bal a'zam min musibah, lebih berat dari musibah. Dakhalat alayya dunya litusida akhirati. Ini ada dunia yang datang mau merusak akhirat saya. Kata istrinya, takhallas minha, kalau begitu selamatkan dirimu darinya. Kata Sa'id, hai istriku, bagaimana kalau uang ini kita bagi-bagikan malam ini juga? Kita ini pemimpin, karena Sa'id pemimpin, khawatir nih 1 dinar aja ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagiin malam itu habis, selesai. Bayangkan, Pak. Kenapa? Ini itu anak-anaknya dong, tolong yang di atas. Kenapa sampai seperti itu, Pak? Ini pengaruh dari
tauhid. Ya. Kenapa? Karena Said berpikir ini uang akan ditanya oleh Allah. Saya seorang pemimpin, setiap harta yang saya ada pada saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah setelah sholat subuh, tiba-tiba Rasulullah SAW langsung bangkit, nggak seperti biasanya, langsung lari tergesa-gesa, lari tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah pun masuk ke rumahnya, lalu kemudian Rasulullah pun keluar lagi. Kata Rasulullah, maaf aku tergesa-gesa, tadi aku sholat, aku ingat ada beberapa dinar yang belum aku bagi-bagikan kepada kalian. Maka Rasulullah sampai begitu langsung lari, ketakutan, seperti ketakutan begitu, langsung ambil. Masya Allah. Mengapa Rasulullah seperti itu? Jiwa tauhid yang menghunjam di dadanya. Dengan seperti itu bahagia banget, Pak. Iya. Kenapa? Karena bahagia itu berasal dari mengharapkan keridhaan Allah. Bahagia itu berasal dari mengharapkan kehidupan akhirat. Sehingga akhirnya musibah menjadi ringan, kenikmatan menjadi mengkhawatirkan. Sehingga kenikmatan itu dia gunakan untuk beramal saleh. Makanya subhanallah Bapak sekalian, ya, orang yang mentauhidkan Allah akan menjadi orang yang paling jauh dari keburukan. Kenapa sih Pak? Ya, ada orang yang suka korupsi Pak. Jawabnya karena tamak. Kenapa sih dia itu tamak Pak? Jawabnya karena terlalu cinta dunia. Kenapa sih dia cinta dunia Pak? Karena dia kurang cintanya kepada akhirat, kurang imannya kepada Allah. Coba kalau imannya kuat kepada Allah dan akhirat, dan dia pun hanya berharap apa yang ada di sisinya, dia tidak akan tamak terhadap dunia Pak. Dia akan qanaah dengan gajinya. Alhamdulillah, yang penting sedikit, yang penting halal walaupun sedikit nggak apa-apalah. Akhirnya dia pun menikmati dengan gaji yang kecil. Iya, nggak apa-apa, daripada banyak haram, dosa, nggak mau saya. Akhirnya apa? Kalau seperti ini jadinya semua orang sudah bertauhid kepada Allah, jauh dari korupsi Pak. Insya Allah, saya yakin. Ya. Makanya pembenahan negeri kita ini harus dari tauhid. Ya. Tauhid itu asal segala kebaikan, dan syirik itu asal dari segala apa? Keburukan. Semua kebaikan dari tauhidullah jalla wa ala. Semua keburukan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala macam kebahagiaan asalnya dari tauhidullah jalla wa ala. Nah, ini Bapak sekalian, ya, gambaran tentang betapa dahsyatnya tauhid untuk membangun sebuah kebahagiaan dalam hidup. Dalam rumah tangga antum Pak, tanpa tauhid gak bakalan bahagia. Suami ketika bertauhid, dia takut bagaimana saya akan ditanya oleh Allah tentang istri saya nih, tentang anak saya nih. Istri saya amanah saya, anak saya amanah saya. Apa jawaban saya di hadapan Allah ketika saya biarkan istri saya keluyuran gak pakai jilbab? Apa jawaban saya di hadapan Allah kalau saya biarkan anak saya tidak saya didik? Saya takut ini anak-anak saya malah saya diseret ke dalam api neraka gara-gara saya tidak punya tanggung jawab. Akhirnya dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah melalui anak dan istrinya. Apa yang dia lakukan? Dia berbuat baik kepada istrinya, berbuat baik kepada suami, anak-anaknya. Dia sabar menghadapi kekurangan istrinya karena yang dia pikirkan ridho Allah. Ya, saya yakin kalau seperti ini dia akan jadi suami yang paling baik. Istri yang mentauhidkan Allah demikian pula sama. Ketika dia mau ngomel sama suaminya, astagfirullah, takut saya. Ya, saya tidak mau masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, uritun nar fa idza aktsaru ahliyan nisa. Aku diperlihatkan oleh Allah api neraka, ternyata yang paling banyak penduduknya dari kalangan wanita.
yakfurnal ashir, karena kufur kepada suami. Akhirnya si istri ini takut itu dari tauhid, Pak. Ya, Rasulullah bersabda kepada seorang wanita, ya, kaifa anti min, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata wanita, inilah alujuh dan illa ama ajistu ya Rasulullah. Aku berusaha terus berbakti kepada suamiku selama aku mampu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, unduri aina anti min, fa innama huwa jannatuki aw naruki. Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Istri yang tahu dan dia mengharapkan ridha Allah, saya yakin menjadi sebaik-baiknya istri, Pak. Kalau sudah seperti itu, suami menjadi sebaik-baiknya suami, istri menjadi sebaik-baiknya istri, rumah tangga pun beres, rumah tangga pun bahagia. Kenapa coba, Pak? Suami sama istri cekcok tiap hari. Kenapa sih? Ya, istrinya nggak takut sama Allah, suami pun juga tidak takut kepada Allah. Dia tidak sadar bahwa itu adalah tanggung jawab dirinya. Ustadz, kata istrinya, kenapa? Suami saya kok tiba-tiba berubah ya? Dulu sih sayang banget sama saya, sekarang kok kurang? Ya, ternyata suaminya suka chattingan sama akhwat, Pak, sama perempuan, Pak. Sehingga akhirnya apa? Hatinya disibukkan dengan yang diharamkan oleh Allah. Kalau hatinya sudah disibukkan dengan yang haram, dia akan dilalaikan dari yang halal. Iya. Akhirnya apa? Sama istrinya kurang cinta lagi. Kalau sudah berkurang cintanya, apa yang terjadi? Ya, salah sedikit marah, ambek, dan yang lainnya. Kenapa? Karena hatinya sudah disibukkan dengan yang haram. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak tauhidnya kepada Allah kurang. Kalau ia bertauhid kepada Allah, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Ya sudah, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, kalau begitu betapa besarnya masalah tauhid itu dalam kehidupan kita ya. Seorang bawahan kalau ia mentauhidkan Allah, pekerja amanah, Pak. Dia takut, ini kan amanah. Perusahaan ini sudah memberikan kepada saya syaratnya kamu bekerja dari jam 7 sampai jam 5 misalnya. Berarti saya harus maksimal dalam pekerjaan saya. Saya nggak mau korupsi waktu. Ya, maka Bapak tidak berani menggunakan alat-alat perusahaan untuk kepentingan pribadi Bapak, karena itu khianat namanya. Sehingga apa? Nggak berani main internet chattingan dengan pakai fasilitas kantor. Karena ia tahu ini diharapkan dalam Islam. Takut sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Akhirnya apa? Dia ingin berusaha ya, amanah menjalankan tugas dalam kantor. Dia tidak korupsi waktu, tepat waktu, disiplin waktu, sehingga menjadi apa? Kinerjanya pun juga bagus. Kenapa? Karena ia mendengar Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda." Ya, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba idza amila amalan an yutqinahu. Apabila ia melakukan sebuah pekerjaan, ia betul-betul menguasai pekerjaan itu, profesional di pekerjaan itu. Maka ia pun berusaha untuk profesional. Kenapa? Karena itu termasuk ihsan. Saya yakin kalau ia mentauhidkan Allah, dia akan menjadi seorang atasan yang baik. Makanya ya akhwat Islam azakumullah, tauhid itu Masya Allah, Pak. Presiden kalau mentauhidkan Allah menjadi presiden yang sangat adil, yang sangat memperhatikan rakyatnya, yang tidak mau menzalimi rakyatnya, yang tidak hanya memikirkan kesenangan pribadinya, tidak. Seorang menteri yang tauhid kepada Allah, dia akan berusaha menjalankan sekuat tenaga dia untuk bertakwa kepada Allah. Jangan sampai ada harta seorang muslim atau seorang manusia yang ia ambil dengan tanpa haknya. Subhanallah. Memang sih, Pak ya, kalau kita pikir-pikir indah banget ya, Pak ya. Luar biasa, Pak. Tapi berat. Berat kenapa, Pak? Karena kita punya hawa nafsu. Karena kita punya syahwat. Di balik kita ada setan. Sehingga akhirnya
perjuangan melawan hawa nafsu dan setan ini yang seringkali kita gagal, Pak, di tengah jalan. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami akan berikan ia hidayah kepada jalan-jalan kami. Maksudnya jihad di sini apa? Berjihad melawan hawa nafsu dan setan. Orang yang berjihad melawan hawa nafsunya dan melawan setannya dan berhasil dia menundukkan hawa nafsunya untuk menaati Rabbnya, Allah akan tunjukkan dan berikan hidayah kepada jalan-jalan kebaikan. Ya Allah. Maka dia menjadi orang yang paling bahagia di dunia itu. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian. Barangkali ada yang mau nanya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan beberapa hari yang lalu atau mungkin setengah tahun yang lalu saya diundang oleh pemerintah untuk menghadiri seminar masyarakat. Ada berita dari Jawa yang mana dia membawakan penjelasan ataupun perkataan daripada Imam Ghazali, yang mana di situ ada 4 perkataan beliau. Yang 2 ini, yang pertama yaitu boleh tidak menikah, katanya dia mengatakan itu tidak masalah juga. Terus yang kedua boleh tidak menikah. Tidak menikah. Ya. Terus yang kedua katanya boleh menikah dan tidak mengumpuli kepada istrinya. Boleh menikah dan tidak mengumpuli istrinya. Ya. Lalu saya tanyakan kepada Ustaz ini, kenapa Ustaz memanfaatkan ataupun menjelaskan penjelasan yang demikian? Padahal ada ayat yang saya jelaskan di dalam apa saya katakan di dalam surat Rahasia ayat 35 yang bunyinya apa saya percaya wal habibina furujahum, dan yang itu saya jelaskan. Padahal ada yang menafsirkan ayat ini yaitu untuk menganjurkan untuk menikah. Jika orang yang tidak mampu orang yang mempunyai nafsu yang besar untuk segera menikah, bagaimana sabda Rasulullah yang masalah sadabi manita kami kubur ta'ata pada yang syahwat. Dia katakan itu. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Sementara Al-Quran dan As-Sunnah menganjurkan demikian. Dan juga di dalam ayat atau hadis yang lain juga mengajarkan yang demikian, malah sampai Rasulullah mengatakan agar kita itu menikah dan mempunyai anak yang banyak. Iya, disingkat Pak pertanyaannya. Bagaimana Kak Ustaz ini di dalam mengatakan hal yang demikian? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kesalahan Bapak, kita berhujah dengan pendapat ulama tanpa membawakan dalil. Kalau ada orang berkata imam ini, berkata imam itu. Kata para ulama, pendapat ulama boleh dijadikan hujah kalau memang selaras dengan dalil. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan dalil, maka tidak boleh berhujah dengannya. Karena yang namanya ulama manusia, ya, yang di bawah Rasul, yang kewajiban dia adalah mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setinggi apapun seorang manusia, kewajiban dia mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau dikatakan boleh tidak menikah, pertama kita katakan apa sih hukum menikah itu? Wajibkah? Sunnahkah? Mubahkah? Atau bagaimana? Terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum menikah itu tidak lepas dari 5 hukum. 5 hukum itu apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib bagi siapa yang dikhawatirkan jatuh kepada zina. Kalau dia tidak menikah, dia akan berzina. Sunnah bagi siapa yang dia
ya mempunyai syahwat dan dia punya keinginan terhadap wanita, tapi dia tidak khawatir jatuh kepada zina. Mubah bagi siapa yang dia sudah punya istri tapi pengen kawin lagi, ya, dan sebetulnya sudah tercukupi sama istri tersebut, ya mubah-mubah saja. Makruh buat siapa yang dia ya sudah tercukupi dengan istri pertamanya dan dia mau menikah yang kedua hanya sebatas senang-senang dan dikhawatirkan dia tidak bisa memberikan yang adil kepadanya. Haram buat siapa apabila memberikan mudarat kepada si istri. Bagaimana memberikan mudarat? Misalnya impoten, sementara si istri ya menginginkan. Sebentar tujuan daripada pernikahan apa? Menghilangkan mengitukan syahwat. Maka kalau memberikan mudarat besar kepada istri nggak boleh, haram hukumnya, Pak. Maka kita katakan Anda termasuk yang mana dari 5 perkara ini? Kalau ternyata masuknya dalam yang pertama, wajib. Kalau ternyata yang masuknya yang kedua, sunnah. Ya. Makanya kita lihat, makanya perkataan Imam Ghazali ini nggak bisa dimutlakan benar, tidak bisa dimutlakan salah. Yang jelas orang yang tidak menikah itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Iya. Kalau ada orang yang tidak menikah, kenapa? Kenapa Anda tidak menikah? Dia berkata, saya tidak menikah bukan karena tidak mau mengikuti Rasul, tapi masalahnya saya masih punya ibu dan saya anak satu-satunya. Saya khawatir kalau saya punya istri, saya tidak bisa berbakti kepada ibu saya. Kalau seperti ini mubah, nggak apa-apa. Seperti Imam Nawawi, beliau tidak menikah sampai akhir hayatnya, umur 45 tahun. Ibnu Taimiyah tidak menikah sampai akhir hayatnya 60 tahun. Karena untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka yang seperti ini boleh, nggak apa-apa. Tapi yang paling utama yang menikah tentunya. Kenapa? Karena itu sunnah Rasulullah. Kalau ada orang yang tidak menikah dengan keyakinan bahwa menikah itu cinta dunia, enggak, saya nggak mau nikah. Kenapa? Itu cinta dunia. Kita katakan ajib, berarti Rasulullah cinta dunia. Bahkan Rasulullah istrinya 9 loh. Berarti Rasulullah cinta dunia. Lebih cinta siapa Rasulullah kepada akhirat Anda apa Rasulullah SAW? Makanya Rasulullah SAW sabda, ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan golonganku. Maka dia tidak menikahnya kenapa dulu? Kalau dia tidak menikah karena tidak suka, ia bukan golongan Rasulullah SAW. Adapun perkataan beliau boleh menikahi wanita tapi tidak mensetubuhinya. Ini pun juga tidak boleh dimutlakan benar, tidak boleh dimutlakan salah. Tergantung keadaan istrinya. Misalnya bapak punya istri 4, tapi yang satu udah tua, lebih tua dari bapak jauh. Dan dia pun juga kalau tidak dicampuri tidak apa-apa. Karena sudah apa? Maklumlah sudah punya umur dan sudah tidak ada keinginan. Sehingga kalau tidak dijimai pun gak masalah. Ya silakan. Beda dengan istri yang masih muda, dia masih butuh, gak dijimai, aduh, ya, kasihan, zalim. Makanya apa? Perkataan Imam Ghazali ini juga tidak bisa disalahkan secara 100%, tidak bisa dibenarkan 100%. Harus melihat kepada apa? Keadaannya. Ya terkadang kan kita harus berhusnudzon dulu kepada seorang ulama dan kita berusaha untuk membawa perkataan ulama kepada makna yang baik. Umar bin Khattab berkata apa? Ya, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min fi akhika syarran wa anta tajidu laha mahmala. Jangan dulu suudzon kepada kata-kata yang kamu lihat itu kok buruk, sementara kamu masih bisa membawanya kepada makna yang baik.
Kalau memang masih bisa dibawa kepada makna yang baik, kita bawa dulu kepada makna yang baik. Allah. Nah. Masih ada yang nanya nggak Pak? Dari sebelah saya ibu ya. Ibu-ibu silakan mau nanya pakai kertas. Lempar-lemparin aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana sih sabar menghadapi istri dan anak? Memang Pak, terhadap istri terkadang kita lebih mudah marah. Kenapa? Karena kita selalu hidup bersama dia, setiap hari ketemu dan yang lainnya. Yang kedua, karena setan tujuannya ingin memisahkan antara kita dengan istri. Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah bersabda, ketika Allah turunkan iblis ke dunia, iblis pun meletakkan arasnya di atas laut. Tsumma ba'atsa saraya. Kemudian iblis pun mengirimkan pasukan-pasukannya. Fa aqrabuhu ilaihi manzilah a'dhamuhum fitnah. Maka pasukan iblis yang paling dekat kepada iblis adalah yang paling besar gangguan dan godaannya. Yaqulu ahaduhu, kata Rasulullah, salah seorang pasukannya berkata, fa'altu kadza wa kadza, saya sudah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, ma sana'ta syai'an, kamu belum berbuat apa-apa. Kemudian yang satu lagi berkata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Aku tidak biarkan ia sampai aku berhasil membuat ia bercerai dengan istrinya. Iblis berkata, nikma'an, kamu sebaik-baiknya pasukanku. Ternyata Pak, di antara tujuan iblis dan bala tentaranya menceraikan suami istri. Sehingga Syekhul Islam berpendapat bahwa ini menunjukkan asal perceraian adalah haram. Kenapa? Karena itu sesuai dengan keinginan iblis. Iblis ingin supaya rumah tangga kita pecah. Makanya caranya bagaimana? Pertama, seringkali Pak, iblis itu mengingatkan keburukan istri kita kepada diri kita. Diingatkan, istri kamu punya kekurangan tuh, ini. Sehingga yang diingat-ingat itu adalah kekurangannya. Ya. Udah gitu di kantor banyak perempuan, walah, tambah dah pusing-pusing dah. Melihat cewek cantik banget, ya Allah ya Rabbi, ya. Pas melihat istrinya, alah. Saya jamin Bapak pasti akan cepat marah sama istri. Kenapa? Karena hati Bapak sudah berkurang kepada dia. Makanya kata Rasulullah SAW, la yakrahu mu'minun mu'mina fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, rawahu Ahmad. Tidak boleh seorang mukminah, seorang mukmin membenci mukminah. Artinya tidak boleh seorang suami membenci istri kalau ia tidak menyukai salah satu akhlaknya, masih ada ia akhlak yang ia sukai. Maka jangan fokuskan memikirkan kekurangan dia, fokuskan yang kita sukai dari dia. Tapi itulah Pak, setan ingin berusaha memfokuskan kita untuk memikirkan kekurangan dia. Ini yang bahaya. Kalau kita melihat kekurangan istri saya, ya lumrah. Dia punya kekurangan, saya pun punya kekurangan. Iya. Pernah Pak ada orang nanya ke saya, Ustadz, Masya Allah ya, Rasulullah punya istri seperti Khadijah. Gimana sih caranya punya istri seperti Khadijah? Saya bilang ke dia, caranya kamu seperti Rasulullah. Kalau kamu tidak seperti Rasulullah, jangan berharap punya istri seperti Khadijah. Abi, ngaca dong. Kita ingin pasangan kita sempurna, tak pernah berbuat salah kepada kita. Mustahil. Iya. Makanya akhi, di antara perkara kenapa kita tidak bisa sabar, yaitu
Mata kita tidak bisa ditahan, sehingga kita selalu melihat sesuatu yang lebih indah di luar sana. Ada seorang laki-laki berkata kepada Syekh, dulu saya ketika melamar istri saya memandang istri saya yang paling cantik di dunia ini. Setelah saya menikah, kok banyak ya yang cantiknya seperti istri saya. Setelah lama menikah, kok kayaknya semua wanita lebih cantik dari istri saya. Kata Syekh itu apa? Ya, penyakit kamu satu. Apa Syekh? Karena kamu tidak mau menahan pandangan matamu. Kalau kamu menahan pandangan matamu, yakin istrimu yang paling cantik di dunia ini. Iya betul Pak. Tapi karena mata kita nggak pernah bisa ditahan, ada cewek bening, ini, udah istri lupa, mertua lewat. Dari mana? Mata. Makanya kan Allah mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa Pak? Karena mata itu jendela hati. Kalau mata kita tidak ditahan, hati pun akan terbayang. Kata Ibnu Qayyim apa? Aslu kulli syarrin al-fikru. Pikiran itu asal segala keburukan dan asal segala kebaikan. Kenapa? Kalau orang sudah berpikir akan muncul niat. Kalau niat sudah kuat akan muncul perbuatan. Dari mana pikiran berasal? Dari penglihatan. Maka siapa yang ingin menjaga pikirannya, jagalah mata. Insya Allah akan terjaga pikirannya. Setiap kali melihat perempuan, astagfirullah kok cantik banget ya. Ya, langsung ingat bidadari di surga lebih cantik, insya Allah. Ini Pak, ya. Kemudian yang kedua, kalau Bapak ingin sabar, harapkan wajah Allah. Dan berpikirlah, kalau saya marah apa manfaatnya? Sekarang saya mau tanya Bapak ketika marah sama istri ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Bapak ketika marah sama anak ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Baik. Setelah Bapak marah dan puas-puasin marah sama istri, bagaimana sikap istri Bapak ke Bapak? Malah renggang dan yang lainnya. Anak stres, nggak ada manfaatnya, bahkan malah timbul mudarat. Coba kita ini laki-laki Pak, diberikan oleh Allah kelebihan di atas wanita dengan akal Pak. Dengan sampai laki-laki tapi sifatnya perempuan. Bapak tahu Rasulullah SAW mengatakan wanita itu paling banyak menjadi penduduk api neraka. Kenapa? Kata Rasulullah, idza ahsana ahadukum ila ihdahun, kalau salah seorang dari kalian sudah berbuat baik banyak kepada istrinya, kemudian istrinya melihat satu kesalahan dari suaminya, istrinya berkata, aku nggak pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga. Rupanya gara-gara satu kesalahan lupa semua kebaikan. Lah kalau suami begitu sama istri, gimana tuh Pak? Berarti itu laki-laki yang bersifat perempuan. Gara-gara satu kesalahan kita lupakan semua kebaikan. Ini jadi kita jadi bingung. Ini cowok apa cewek ya? Iya. Cowok itu harusnya mikir. Ini Pak, harapkan ridho Allah. Iya. Kalau saya marah, nggak ada manfaatnya. Allah murka juga kepada saya. Ya sudahlah, sabar aja. Mudah-mudahan kesabaran saya memberikan manfaat buat saya. Abu Darda berkata kepada istrinya, Pak, hai istriku, tolong, kalau saya marah, ridhokan aku. Kelak kalau kamu marah, aku akan ridhokan kamu. Lihat, ya Abu Darda berkata kepada istrinya seperti itu, Pak. Kalau aku marah, aku berusaha ridhokan kamu istriku. Ya, kalau kamu marah kepadaku, aku berusaha ridhokan kamu. Kalau kita kan enggak. Kalau istri marah kepada kita, kurang ajar kau ya. Saya ini suamimu.
Masya Allah. Itulah Pak, ya bedanya kita dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita ini terkadang lebih memikirkan ego kita, lebih memikirkan apa? Ya, yang lainnya. Allah musta'an. Masih ada yang bertanya? Bagaimana caranya agar lebih bersabar kepada orang yang masih percaya sama klinik dan kepercayaan? Contohlah para nabi dan para rasul. Rasulullah SAW menghadapi orang yang selalu berbuat musyrik, klinik dan yang lainnya, Pak. Iya, ya tidak. Baik. Kenapa dia berbuat klinik dan kepercayaan? Saya katakan karena ketidaktahuan dia. Karena masih banyak syubhat di pikiran dia. Dia menganggap itu sebuah kebenaran. Berarti kewajiban kita, saya berpikir bagaimana supaya menghilangkan syubhat yang ada di pikirannya itu. Dan supaya dia faham bahwasanya klinik itu perkara yang diharamkan dalam Islam. Iya. Caranya gimana? Kita harus tahu pertama, ini orang karakternya gimana, psikologinya gimana, cocoknya didakwahi bagaimana. Penting Pak, seorang dai itu harus paham karakter seseorang yang hendak dia dakwahi. Makanya ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa kata Rasulullah? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hai Mu'adz, kamu nanti akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Diberitahu dulu oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, siapa audiennya, siapa yang akan dihadapi oleh dia. Demikian pula kita. Iya. Oh, orang ini tampaknya kalau langsung didakwahi ya sulit, apalagi saya siapa dia, siapa saya belum dikenal sama dia, saya nggak punya kedudukan di mata dia. Kalau saya langsung dakwahi mungkin dia bakalan nolak. Coba barangkali ada teman dia yang dia hormati yang bisa mendakwahi dia. Kan nggak harus dari kita Pak, mungkin dari orang lain. Iya. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Antum sudah berapa tahun berdakwah? Baru sekali dua kali aja udah bilang susah Ustaz. Emang udah berapa kali dakwahnya? Baru 2 kali. Lah, Nabi Nuh 950 tahun, Pak. Iya. Butuh kepada kesabaran. Bagaimana dengan seorang laki-laki yang mempunyai pekerjaan di mana dia mengalami hal yang tidak bisa sholat isya tepat waktu di masjid, sedangkan ada hadis yang mengatakan boleh mengakhirkan sholat isya, dan bolehkah tidak seorang wanita menunda sholat tepat waktu dengan alasan bajunya kotor? Kalau memang dia tidak bisa tepat waktu dalam artian di awal waktu karena pekerjaan dia, maka boleh dia menundanya di akhir waktu. Dan perlu diketahui Pak, sholat isya itu yang paling utama di akhir waktu, bukan di awal waktu. Iya. Kapan akhir waktu isya? Pertengahan malam. Rasulullah sabda, wa waktu sholatil isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Maka kalau misalnya di awal waktu nggak bisa karena pekerjaan banyak, ya udah silahkan lakukan kapan? Di akhir waktu, nggak apa-apa. Sholat isya alhamdulillah. Iya. Apalagi perempuan, kalau perempuan memang tidak wajib sholat berjamaah ya. Maka kalau dia misalnya bajunya kotor dan dia mau ditunda sholatnya nanti agak sedikit diundur, ya nggak apa-apa. Iya. Mungkin satu lagi pertanyaan dari saya kanan yang belum ya. Silakan dari Bapak lihat kanan. Ada nggak? Oke. Saya bertanya bagaimana menurut antum
Islam Nusantara. Bagaimana konsep Islam Nusantara? Perlu dikasih tanda tanya dulu. Apa sih maksud Islam Nusantara? Kalau yang dimaksud artinya Islam itu harus disesuaikan dengan yang ada di Nusantara. Kita katakan yang seperti apanya? Ya. Oh, dalam adat istiadatnya. Baik, adat istiadat yang seperti bagaimana? Karena apa? Ada sebuah kaidah usul fikih yang berkata begini, al-'adatu muhakkamah. Adat bisa dijadikan hukum. Ya, kaidah usul fikih berkata apa? Adat bisa dijadikan apa? Hukum. Tapi ada tapinya. Kaidah ini pun telah dijelaskan oleh para ulama. Kapan adat itu bisa dijadikan syariat? Kaidah usul fikih berkata, suatu dalil syariat yang tidak diberikan padanya batasan oleh syariat, maka batasan itu dikembalikan kepada adat istiadat. Contoh, Allah menyuruh kita menutup aurat untuk laki-laki, dan Allah tidak menyebutkan tentang bagaimana bentuk pakaian. Maka kata para ulama, kita ikuti adat istiadat masing-masing tempat yang menunjukkan pakaian muslim setempat tersebut. Maka kita di Indonesia, ya, yang paling bagus ya pakai koko, pakai sarung, pakai peci, itu lebih bagus daripada pakai gamis, pakai gutroh kayak orang Saudi gitu. Kenapa? Karena itu bukan adat kita. Adat kita ya begini. Ya. Itu pun juga kata para ulama, dalam masalah menggunakan adat pun juga syaratnya tidak bertabrakan dengan syariat. Kalau adat itu bertabrakan dengan syariat, maka yang harus didahulukan apa? Syariat, bukan adat. Saya berikan perumpamaan, Pak. Adat itu, syariat itu bagaikan kepala. Adat itu seperti helm. Kira-kira kepala antum yang harus ngikutin helm atau helm ngikutin kepala Pak? Kalau ada orang yang mengatakan adat harus ikut syariat, apa syariat harus ikut adat, yaitu kayak orang yang harus kepalanya ikutin helm. Kasihan dong itu kepalanya, Pak. Iya. Syariat itu dari pencipta manusia, sedangkan adat itu buatan manusia. Maka kalau dikatakan Islam harus disesuaikan dengan Nusantara, kita dulu. Yang kayak gimana? Di Indonesia ini berapa banyak suku? Ada suku Sunda, suku Jawa, suku Bali, dan adat istiadatnya berbeda-beda. Iya. Kalau dikatakan, oh harus semuanya, akidahnya juga, waduh bahaya Pak. Bagaimana dengan akidahnya orang yang menyembah selain Allah? Bagaimana dengan akidah orang yang suka main sesajen-sesajenan, menyembah selain Allah untuk para jin? Apakah seperti itu juga harus diterima? Jelas tidak benar. Karena justru Islam sangat menentang kesyirikan, ya tidak? Nah, semua kesyirikan ditentang oleh Islam. Ya. Makanya ya akan Islam azakumullah wa iyyakum. Kalau dikatakan pokoknya harus Islam Nusantara, maksudnya yaitu Islam harus mengikuti adat istiadat. Kalau begitu maaf, Anda tahu tidak? Islam itu bahasa Arab loh Mas. Islam itu bahasa Arab. Jadi kalau memang maksudnya harus Nusantara semuanya, tolong jangan gunakan kata Islam, karena Islam itu bahasa Arab. Jadi apa dong? Agama apa? Agama Nusantara. Ya udah, monggo. Anda punya agama Nusantara, agama saya Islam. Kalau memang Anda mau membedakan Nusantara dengan Islam, ya. Ini sebuah pertanyaan yang besar nih Pak. Sekarang saya mau tanya Anda orang Nusantara
Ya, saya orang Nusantara. Baik, yang menciptakan Anda siapa? Ya Allah. Yang ngasih rezeki Anda siapa? Ya Allah. Yang memberikan air oksigen kepada Anda siapa? Ya Allah. Kalau Anda tidak mau menyembah Allah, pergi sana dari dunia. Cari Tuhan selain Allah. Ada? Kalau Anda nggak mau ngikut syariat Allah, ya udah, Anda nggak usah jadi hamba Allah. Artinya Anda ya cari rezeki dari selain Allah. Bisa nggak? Apa bisa cari rezeki dari selain Allah? Oksigennya jangan ngambil yang punya Allah. Gimana coba Pak? Airnya jangan ngambil yang punya Allah. Coba perlihatkan yang kamu sembah selain Allah, ada nggak? Penciptaan-ciptaannya nggak ada. Makanya Allah berfirman, "Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Ini semua ciptaan Allah. Perlihatkan kepadaku ciptaan-ciptaan selain Allah itu. Ada nggak? Kalau kamu memang tidak mau diatur oleh Allah, silakan kamu ya nikmati selain rezeki dari Allah. Ini pengennya dikasih rezeki sama Allah, tapi nyembahnya sama selain Allah. Kurang ajar namanya Pak. Kalau Bapak punya pembantu, digaji gede, semua fasilitas dikasih dan yang lain, kerjanya sama orang lain. Kira-kira Bapak kesal nggak Pak? Nih pembantu kurang ajar banget. Itulah Pak. Dunia ini milik Allah, langit dan bumi milik Allah. Ya kita juga diciptakan oleh Allah. Ikuti dong peraturan Allah, syariat Allah. Toh Allah juga memberikan syariat bukan untuk menyusahkan hambanya kok. Kata siapa syariat Allah menyusahkan? Sholat, zakat, puasa semuanya untuk kemaslahatan kita. Larangan-larangan semuanya karena itu memang memudaratkan kepada kehidupan hamba. Inilah Pak, fenomena orang yang tidak tahu diri. Gak tahu diri dan gak sadar kalau dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam semuanya sama. Enggak di Arab, enggak di Indonesia. Nabinya Nabi Muhammad. Tuhannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Gimana caranya terhindar berbuat kufur pada suami Ustadz? Suami terpeleset berbuat maksiat, hak istri minta hulu, alasannya takut berbuat kufur pada suami karena suami berbuat maksiat. Emangnya suami malaikat gak pernah berbuat maksiat? Emangnya istri gak pernah berbuat maksiat? Jadi ketika suami berbuat maksiat, istri minta hulu. Ketika ditanya kenapa? Karena suami berbuat maksiat. Masya Allah. Ya akhi, maksiat apa yang dimaksud? Ya, kan maksiat banyak. Selingkuh Ustaz. Ya, dia berzina sama wanita lain. Oh, itu maksudnya. Ya nggak apa-apa. Kalau ternyata si istri minta khulu gara-gara itu, silahkan. Itu udzur syar'i. Tapi kalau masalah gara-gara maksiat yang sifatnya manusiawi Pak, semua manusia pasti pernah berbuat maksiat. Siapa sih manusia nggak pernah berbuat maksiat Pak? Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, pasti itu. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ibu berharap suami yang nggak punya maksiat, jangan bersuamikan manusia, tapi bersuamikanlah malaikat. Dijamin malaikat gak bakal maksiat. Bisa gak? Gak bakalan bisa. Ya. Kalau mau bersuami manusia berarti harus bisa menerima keadaan manusia. Manusia itu tempatnya kesalahan. Iya gak Pak? Iya. Demikian pula seorang suami kalau pengen istrinya gak pernah berbuat maksiat dan salah, jangan beristrikan manusia. Sulit, karena manusia itu pasti tempatnya kekurangan, tempatnya kesalahan. Cuma kitanya aja yang berusaha untuk lapang dada menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada itu, Pak.
Ya. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan, dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.